Oke, para pendengar setia 107 FM Nuansa Radio. Enggu, ada orang yang jualan tuh. Enggak. Listening deh. Ih, dulu tunggu. Kalian tak tahu nggak Dona? Tadi Enggak. Dia pakai headset Nggak jalan. kadang gitu. Jadi nada terangga loh. Lanjut, Bang Dewet. Gak salah. Oh, ulang sekali. Ya. 1, 2, 3. Oke, para pendengar setia 107 FM Nuansa Radio, kembali lagi bersama kami tentu dalam program Healthy With Us. Oke guys, pandemi ini kita tentu perlu untuk menjaga kesehatan lebih lagi. Karena di saat pandemi ini, tentu sistem imun kita perlu ditingkatkan 2 kali lipat. Oleh karena itu, kami menghadirkan 2 narasumber buat kalian yang masih ragu dengan gimana sih cara menjaga kesehatan yang baik ala influencer dan didukung oleh fakta yang diberikan oleh dokter. Kami kedatangan influencer Devi dan Dokter Dila di studio. Oke, langsung saja kita tanya-tanya nih ke influencer kita, kepada Mbak Devi. Ya. Apa sih yang dilakukan untuk menjaga kesehatan di saat pandemi ini dan mengapa Mbak melakukan hal tersebut? Ya, mungkin di saat pandemi sekarang ini mungkin kita nggak bisa ngelakuin aktivitas di luar kan ya. Jadi biasanya selama pandemi ini saya menerapkan gaya hidup aktif gitu. Alasannya karena gaya hidup aktif tidak selalu berarti kita itu harus rutin berolahraga atau atau kayak harus melakukan kegiatan di luar gitu. Menjalankan gaya hidup aktif itu artinya tuh kayak banyak melakukan aktivitas dengan melibatkan pergerakan tubuh yang memerlukan energi gitu. Dengan menerapkan gaya hidup aktif, kita juga bisa memperoleh beragam manfaatnya. Antara lain seperti tubuh kita menjadi lebih sehat dan terhindar dari sejumlah penyakit kronis seperti hipertensi dan stroke. Mungkin saya akan membagikan beberapa tips untuk menerapkan mulai gaya hidup aktif. Yang pertama, seperti kita naik turun tangga. Manfaat yang kita dapatkan saat naik turun tangga yaitu kayak melancarkan sirkulasi darah dan membakar kalori, selain juga mengencangkan otot-otot dan memperkuat tulang-tulang kita. Yang kedua, kita juga bisa membersihkan rumah atau lingkungan rumah kita. Rajin membersihkan rumah juga bisa menjadi cara sederhana untuk membangun kebiasaan hidup aktif. Seperti sebuah studi melaporkan bahwa orang yang rajin bersih-bersih rumah cenderung lebih sehat dan lebih aktif secara fisik daripada orang yang malas-malasan atau tidak membersihkan rumahnya. Caranya itu luangkan waktu beberapa menit untuk membersihkan rumah, seperti mengelap kaca, jendela, mengepel, dan menyapu lantai. Yang terakhir, berjalan kaki, seperti selain baik untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, berjalan kaki juga bisa mendapatkan manfaat untuk membakar kalori, memperkuat tulang, dan mengontrol tekanan darah. Kayak gitu, Mbak Widya. Oke Mbak, jadi gimana nih Dok cara melakukan gaya hidup aktif yang baik itu gimana caranya? Oke, untuk bagaimana cara melakukannya ya seperti misalnya kita di rumah, kita diselingi dengan pekerjaan kecil, jangan mulu terkungkung sama pekerjaan kantor. Kayak kita bisa melakukan hal yang kecil seperti yang Mbak Devi bilang, seperti menaiki tangga, menyapu rumah, dan sebagainya. Karena ketika sedang WFH, hal yang paling berlawanan dengan kita itu adalah rasa malas. Nah, itulah yang harus kita lawan. Jangan mulai dari hal yang besar, olahraga yang berat,
hal yang kecil saja seperti yang Mbak Devi bilang. Begitu Mbak Widya. Oke, terima kasih Dokter Dila. Jadi gimana guys, sudah mendapat pencerahan yang baik melalui dokter dan influencer ini? Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Dokter Dila, adakah makanan dan minuman yang direkomendasikan di masa pandemi ini, Dok? Kalau untuk makanan ya, ada yang kita sebut istilahnya dengan prinsip isi piringku, yaitu dengan gizi seimbang. Makanlah seporsi makanan yang terdiri dari karbohidrat, protein, buah, dan sayuran. Itu sangat baik untuk tubuh dan itu apalagi karena kita di rumah aja kan ya, seperti ini seharusnya kita lebih harus mengontrol asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh, termasuk memilih cara masak yang lebih sehat dengan cara mengurangi garam, makanan bertepung, hingga menggoreng dengan banyak minyak. Karena minyak yang bertumpuk di dalam tubuh itu tuh bisa menjadi lemak trans dan bisa beresiko kolesterol karena lemak jahat itu tuh yang bertumpuk di dalam tubuh. Ya, jadi lebih perhatikan konsumsi makanan dan banyak makan buah dan sayur. Seperti itu Mbak Widya. Oke, satu lagi nih Dok, apa saja hal yang perlu dilakukan jika menerapkan gaya hidup aktif ini, Dok? Sedikit tips dari saya, untuk memulainya kita tentu perlu motivasi diri. Bagaimana memulai sesuatu hal itu tuh hal yang berat kan ya. Jadi kita harus memotivasi diri sendiri untuk kita harus berubah untuk melakukan hal yang baik dengan menerapkan hidup aktif, dengan menerapkan hidup sehat. Lalu cara apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, fokuskan diri untuk melakukan satu jenis olahraga dulu. Nah, untuk orang-orang yang baru mulai, apalagi belum pernah olahraga sebelumnya, pasti merasa bingung kan ya apa yang harus dilakukan, olahraga apa yang harus yang baik dilakukan. Nah, untuk itu kita harus berfokus pada satu jenis olahraga saja. Dan melalui cara inilah, maka aktivitas fisik kita mulai terjaga. Selain itu, kita bisa meningkatkan kebugaran tubuh. Nah, dan cara selanjutnya yang harus kita lakukan adalah dengan membuat jadwal rutin. Setelah kita fokus dengan satu olahraga dan mulai menjalaninya perlahan, penting untuk menjadwalkan olahraga yang kita lakukan. Kita harus rutin melakukannya di waktu yang tepat, di waktu dan tidak memberatkan diri sendiri kan ya. Seperti contohnya, kita bisa melakukan olahraga saat weekend dan libur atau saat kerjaan sedang sedikit, jadi kita bisa memanfaatkan waktu luang untuk berolahraga. Jadi, waktu luang kita tidak terbuang sia-sia. Dan memulai gaya hidup aktif dan pola hidup sehat memang tidaklah mudah dilakukan. Terlebih lagi bagi bagi diri sendiri yang belum biasa melakukan olahraga. Meskipun demikian, beberapa cara yang saya dan Mbak Devi sebutkan sebelumnya itu bisa membantu teman-teman semua supaya bisa menerapkan pola gaya hidup sehat dan aktif yang akan memberikan dampak positif bagi diri sendiri. Sebab itu, jangan pernah malas untuk memulai hal yang baru dan hal yang baik. Oke? Oke, Mbak Dila. Oke, terima kasih Dokter Dila. Gimana guys, apakah tips-tips dari Dokter Dila sangat bermanfaat untuk kalian? Jadi, Mbak Evi ini sebagai influencer sih ya. Bagaimana sih cara Mbak Evi membagi waktu kerja dan olahraga? Oke, makasih Mbak Widya. Mungkin saat ini kesulitan banyak orang adalah mencari waktu luang untuk menyempatkan untuk tetap berolahraga. Meski seorang ahli menyarankan hanya butuh waktu 30 menit, tetapi meluangkan waktu 30 menit itu yang terkadang orang sulit untuk melakukannya. Bukan begitu, Dr. Dila sama Widya dan juga para pendengar kita mungkin males atau mager lah istilahnya kan. Jadi saya akan memberikan sedikit tips bagaimana untuk bisa membagi waktu antara bekerja dengan olahraga. Yang pertama itu, sebisa mungkin kita mengatur jadwal yang fleksibel. Membagi waktu latihan agar
kita agar lebih sesuai jadwal harian, jika kita hanya dapat berolahraga 10 menit per hari selama seminggu, itu tidak menjadi masalah, karena kita dapat melakukan latihan lebih lama pada saat akhir pekan untuk menebus waktu yang hilang tadi gitu. Yang kedua, memasukkan dalam waktu harian atau jadwal harian kita. Kita harus merencanakan olahraga setiap hari seperti menjadwalkan meeting, mengantarkan anak sekolah, dan janji makan siang dengan rekan bisnis. Mungkin hal ini memungkinkan kita untuk mempersiapkan mental dan fisik untuk memulai dan melakukan olahraga. Misalnya pagi hari kita melakukan skipping seperti 10 menit sebelum mandi atau berangkat lebih pagi ke kantor mampir ke gym terlebih dahulu. Yang ketiga, memiliki rencana cadangan, siapkan alternatif latihan jika ada hal yang tak terduga. Misalnya, cuaca memaksa kita untuk melewati waktu lari pagi, keliling kompleks atau keliling rumah. Kita juga bisa menggantinya dengan push up atau putar video senam dan ikuti gerakannya di kamar atau di ruangan tamu kita. Yang terakhir, ubah cara pikir kita, latihan tidak lagi merupakan kegiatan ekstrakurikuler atau memaksa kita. Dengan tingkat penyakit kronis terus melambung, olahraga merupakan investasi yang setara dengan rekening pensiun kita, kayak investasi masa tua lah istilahnya kan ya. Olahraga merupakan itu, anggap saja pegangan di masa depan, sama seperti Anda harus makan, tidur, dan bernafas, tapi kita harus tetap berolahraga. Segitu Mbak Widya, tips dari saya sebagai seorang influencer. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Gimana para pendengar kami, tentu banyak tips-tips yang didapatkan dari sumber kita ini, di Dr. Dila dan juga Mbak Devi. Untuk itu jangan lupa menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari selama pandemi ini. Oke guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini, and see you next time, and see you next sumber selanjutnya. Terima kasih.